Halo sahabat Pro Champion Sport ya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Pro Champion Sport. Yuk, yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya. Nah, apa sih yang harus di subscribe di channel Pro Champion Sport? Ya mungkin nih buat teman-teman ya bisa mencari atau bisa mendapatkan info-info terupdate yang ada di Pro Champion Sport seputar raket yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau sesuai dengan kriteria kalian bermain ya. Jadi jika menurut kalian channel ini bermanfaat dalam memberikan referensi-referensi raket-raket yang berkualitas dan yang pastinya sesuai dengan kebutuhan kalian, yuk langsung aja di subscribe, terus di share juga ke teman-teman yang lain ya. Kalau bisa di like dan jangan lupa terakhir di komen ya. Tulis saja komentar di video ini ya, kalau emang kalian ada saran ataupun kritik yang membangun ya, langsung aja dikirimin ya, biar kita bisa baca atau biar kita bisa evaluasi lagi untuk kedepannya ya. Oke, yuk langsung aja di video kali ini atau di episode kali ini. Ya, ada episode ya, karena apa? Kita sebut ini episode karena kita akan coba mereview raket yang mungkin di episode-episode sebelumnya ya, yang mungkin teman-teman juga sempat pernah lihat di video Pro Champion Sport. Itu ada raket-raket yang special edisi ya, atau special edition ya. Dimana untuk raket-raket special edition ini mengeluarkan untuk seri-seri hero ataupun seri-seri pahlawan ya, seperti yang mungkin teman-teman sempat pernah tahu ya. Kita ada yang seri Spider-Man ya, dan juga ada yang Iron Man ya, kemudian juga ada yang One Piece ya, kalau teman-teman masih ingat juga. Kemudian ada juga seri Shinchan ya, yang film kartun ya, itu juga ada ya. Nah, langsung aja biar kita nggak panjang lebar, kita akan coba mereview raket yang spesial edisi lagi ya, dari seri Marvel ataupun dari seri-seri superhero ya. Yang pastinya salah satu superhero ini memiliki senjata yang paling kuat ya, yang dimana senjata yang paling terkuatnya itu yang digunakan oleh salah satu pahlawan ini ya, yaitu adalah sebuah palu. Nah, ini dia teman-teman ya, senjata yang digunakan oleh Thor, yaitu adalah sebuah palu. Apakah seperti ini palunya? Yang pastinya bukan ya. Ini adalah sebuah raket, dimana untuk raket ini adalah termasuk raket special edisi Marvel ataupun special edisi dari superhero ya. Nah, ini adalah raket hasil kolaborasi dari Victor sendiri dan juga dari Marvel ya. Diaplikasikan, inilah senjata yang akan kita review ataupun yang akan kita gunakan nanti di lapangan badminton setelah kita uji tes tarik ya. Yuk, sekarang kita langsung aja kita review untuk raket Mjolnir ya. Ini adalah nama atau sebutan dari palu Thor ya, dan ini diaplikasikan kepada raket ini dan serinya pun digunakan dengan nama palu Thor itu sendiri teman-teman, yaitu Mjolnir. Oke ya, yang pertama ya, kita akan coba mereview tentang raket seri Mjolnir metalik ini ya. Yang pertama kita review adalah dari segi warna, kosmetik ataupun desain dari raket ini sendiri teman-teman ya. Untuk warnanya di sini lebih dominan warna hitam ya. Warna hitam, colornya itu dope ya, tidak mengkilat ya. Kemudian ada warna birunya sedikit ya untuk bagian frame kanan kirinya ya. Kemudian ada tambahan juga warna gold atau warna emas, tapi hanya sedikit sekali teman-teman ya. Nih kalau lihat pada shaftnya ini, nah ini seperti pegangan pada palu Thor itu sendiri teman-teman ya. Untuk motifnya, desainnya ya, itu mengikuti pegangan dari palu Thor sendiri atau Mjolnir itu sendiri ya. Ya, itu untuk dari warna ya. Kemudian kita akan mulai untuk bagian bahan ataupun mungkin teknologi yang terdapat pada raket ini, yang mungkin juga teman-teman pastinya penasaran. Pada raket special edisi ini, seri Mjolnir metalik ini yang dipakai oleh Thor ya, ada teknologi apa aja sih dan kemudian bahannya apa aja. Yuk langsung aja kita mulai ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, untuk bagian belakang atau end cap-nya, nah di sini sudah pastinya kalau terlihat polos ataupun transparan seperti ini Pak, yang pastinya sudah menggunakan teknologi FreeCore ya. Dimana untuk gagangnya ini ya, ini tidak terbuat dari kayu tapi melainkan di sini berbahan fiber ya ataupun plastik. Dimana untuk gripnya sendiri ini sudah diaplikasikan teknologi FreeCore, dimana teknologi FreeCore itu adalah teknologi yang bisa meredam getaran ya. Jadi efek getarannya itu diredam oleh teknologi FreeCore yang terdapat pada grip raket dari seri Mjolnir metalik
dari Thor atau dari Victor ini teman-teman ya. Nah itu ya sedikit tentang teknologi FreeCore yang terdapat pada grip atau pada pegangan raket ini ya. Nah kemudian untuk bagian kunnya ya, untuk bagian kunnya di sini juga sama berbahan fiber ya, dengan motif-motif ada gambar petir ya di sini tuh. Kemudian di sini ada tulisannya ya ukurannya, untuk ukurannya 4U ya. Kemudian G-nya G5. Kemudian tension bisa sampai dengan 30 lbs. Nah itu ya spek yang ada pada bagian kun atau segitiga ya, dengan dimana di sini terdapat motif-motif petir dan juga ada gambar palu Thor-nya ini teman-teman ya. Nah kemudian kalau teman-teman lihat di sini untuk bagian gripnya ini berbeda dengan seri-seri yang lain. Di sini sudah dibungkus dengan PU non woven untuk bagian gripnya ya. Kemudian kita lihat di sini ada stiker ataupun barcode atau kode barang. Di sini untuk kategorinya termasuk raket ya. Kemudian untuk colornya di sini berwarna pale blue ya teman-teman. Kemudian untuk bahan framenya di sini tertulis untuk bahannya ya menggunakan high resilience modulus graphite, kemudian plus metallic carbon fiber. Kemudian ditambah lagi atau di plus lagi menggunakan hardcore teknologi ya. Inilah yang dinamakan metalik. Jadi dengan tambahan metalik carbon fiber pada bagian framenya ini, nah ini dikombinasikan atau digabungkan dengan seri ditambah lagi dengan bahan karbonnya sendiri ya, bahan metalik carbon fiber. Nah itu adalah bahan yang terdapat pada bagian framenya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk bentuk dari framenya ini sendiri teman-teman ya, ini berbentuk isometrik, kemudian dengan grommet berjumlah 7/6 ataupun 76 grommet. Nah, jadi dengan teknologi 76 grommet ini ya, ini sudah memaksimalkan untuk senarnya itu sudah tidak ada yang namanya senar yang bertumpang tindih, karena untuk masing-masing senarnya itu sudah melalui satu lubang saja teman-teman ya, dan juga sudah bisa memaksimalkan untuk tensionnya itu tidak ada yang lost tension ya. Itu untuk grommet atau mata itik. Nah, untuk bentuk framenya sendiri ya teman-teman, di sini berbentuk box frame ya atau power box, di mana untuk power box sendiri ini ya dengan desain bentuk kotak ya yang secara efektif dapat meningkatkan stabilitas dan anti torsi sehingga dapat ditarik dengan tension lebih tinggi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk bagian framenya ini ada dua bentuk frame atau dikombinasikan dengan dua bentuk frame yang berbeda. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, untuk bagian frame bagian atasnya atau bagian uppernya ini ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini dia bukan berbentuk box frame ya, tapi di sini berbentuk aerodinamis karena bentuknya pipi ataupun seperti blade. Jadi di mana untuk bentuk pipi atau seperti pisau ini bisa memaksimalkan teman-teman dalam bermain power ya ataupun buat bermain speed juga bisa ya. Nah, inilah yang terdapat pada bagian framenya ya. Kemudian di sini ada lagi yang namanya hardcore teknologi. Di mana untuk hardcore teknologi ini adalah teknologi ini adalah terinspirasi dari mungkin para insinyur ataupun para profesor ya yang mengaplikasikannya kepada pesawat ataupun helikopter, terus yang dimana untuk struktur lapisan karbonnya itu berlapis-lapis nih teman-teman ya, dan juga meminimalkan untuk ukuran materialnya ya. Jadi material itu biarpun dia berlapis-lapis, jadi ukuran itu tidak besar, bisa ukurannya kecil ataupun slim seperti ini ya teman-teman ya. Itu adalah yang dinamakan teknologi hardcore teknologi ya. Kemudian kalau teman lihat di sini ya, untuk bagian grommet atau mata itiknya di sini yang bagian bawah ya, untuk 4 mata itik kiri atau 4 mata itik kanan sudah menggunakan mata itik yang berbentuk huruf U ya. Nah, itu yang terdapat pada bagian framenya. Kemudian sekarang kita lanjut lagi untuk bagian shaftnya ya. Shaftnya di sini berbahan high resilience dan kemudian modulus graphite ya. Nah, untuk bahan shaftnya sendiri ini sudah menggunakan full graphite ya teman-teman. Jadi nggak ada campuran namanya fiber. Kemudian dengan tingkat ketebalan shaftnya itu hanya 6,8 mm aja nih teman-teman ya. Nih ketebalan dari shaftnya ini. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan lagi di sini ya, kalau teman-teman raba pada bagian shaftnya ya, nah ini untuk bagian yang shaft mendekati kun atau segitiga ini kalau teman-teman pegang ini dia rasanya nimbul atau 3D ya teman-teman ya. Nih
Jadi kalau teman-teman genggam ini seperti kita merasakan pegangan dari palu Thor itu sendiri, teman-teman. Nih ya. Nah, kemudian untuk fleksibelnya teman-teman ya, untuk fleksibel dari raket ini ya, dia ukuran 6,8 mili tapi dengan tingkat kelenturannya ini masuknya ke arah stiff ya, medium ke arah stiff, jadi hampir ke arah kaku ya. Ini untuk shaftnya ya. Dan untuk raket ini made in-nya ini termasuk made in China teman-teman ya. Jadi made in China dari brand Victor ini ya, diproduksinya di China. Nah ini ya teman-teman ya, mungkin sedikit spesifikasi atau material bahan yang digunakan pada raket seri Victor atau raket seri metalik dari brand Victor ya. Ini termasuk raket special edisi ya. Nah untuk raket ini teman-teman ya, untuk raket ini nanti setelah ini kita akan coba timbang atau kita scan biar kita bisa mengetahui untuk berat realnya berapa ya, kemudian BP-nya berapa, dan raket ini termasuk tipe buat bermain apa, termasuk seri thruster kah, ataupun aura speed, ataupun yang seri drive X, termasuk seri apa, nanti kita akan lihat atau kita akan scan setelah ini ya. Tapi sebelum kita scan, saya mau coba kasih tahu buat teman-teman semua. Nah kalau teman-teman beli raket ini kita udah ada paketannya ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini nanti teman-teman bisa dapat ini ya, tas covernya ini ya. Ini Marvel ya, Victor, ada gambar palu Thor-nya. Kemudian nanti teman-teman juga dapat ini ya, senar ya, senarnya VBS 66 Nano ya. Kemudian dapat apa lagi di sini? Dapat gripnya nih teman-teman ya, dapat grip ya, GR234 ya ini. Nah untuk senar sendiri di sini VBS 66 Nano dengan spesifikasi adalah medium filling, ketebalan 0,66 mm ya, dan ini menjadi senar official equipment partner of BWF ya, Major Team Championship di 2022 sampai 2025 ya. Di sini ada logonya. Nah, nanti kita akan coba juga untuk tes tarik menggunakan senar ini teman-teman ya, VBS 66 Nano seperti apa hasilnya. Ya, seperti biasa sebelum kita lanjut proses penarikan, kita akan coba scan dulu ya. Langsung aja ke mesin scan. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di sebelah mesin scan dari precision scan dari Yonex. Nanti kita akan coba lihat untuk BP-nya, beratnya, ya, swing weight-nya, dan raket ini masuk buat tipe atau tipikal buat barang seperti apa ya. Yuk langsung aja kita scan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk total beratnya adalah 85,2 gram ya. Jadi di mana memang raket ini sesuai dengan speknya yaitu 4U ya, kisaran di angka 82 atau 83 gram plus minus 2 atau 3 gram ya. Ini masuk ya 85 gram. Kemudian untuk balance-nya atau BP-nya di sini di angka 302 teman-teman ya. Di mana untuk raket atau balance 302 itu 300 sampai dengan 300 ke atas itu udah masuk raket head heavy ya. Jadi sudah dipastikan untuk raket ini adalah termasuk raket tipikal buat bermain attack ataupun serang. Sekarang kita lanjut untuk lihat swing weight ya. Nah oke ya, buat teman-teman tadi udah lihat ya. Nah di sini kalau teman-teman perhatikan untuk balance-nya atau BP-nya di angka 302, di mana raket itu memang tipikal buat bermain attack ataupun power ya. Jadi memang untuk BP di angka 300, 301, 2 sampai ke atas itu sudah dipastikan untuk raket itu tipikal buat bermain attack ataupun buat bermain power. Nah sudah dipastikan juga untuk raket itu udah pastinya masuk raket untuk seri thruster nih teman-teman ya. Kalau di seri Victor ya, karena Victor itu ada thruster, ada aura speed, ada seri drive X ya, dan raket ini termasuk raket seri thruster. Nah itulah ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman memang kalau mau lagi cari-cari raket tipikal buat bermain attack ataupun power ya, teman-teman bisa gunakan raket seri Mjolnir metalik dari brand Victor ini. Oke, setelah ini kita akan coba melakukan uji tes tarik, di mana kita akan melakukan uji tes tarik dengan mesin yang ada di belakang saya itu ya, menggunakan mesin Yonex Precision 90 ya. Mau tahu hasil tariknya seperti apa dan tarikan berapa? Langsung aja kita ke sana ya. Yuk. Oke, teman-teman, langsung aja di sini kita akan melakukan uji tes tarik untuk raket seri Mjolnir metalik dari Victor ya. Ini adalah senjata yang digunakan oleh Thor.
Senara VBS 66 Nano, dimana di sini kita akan coba tarik di angka 30 lbs sesuai dengan rekomendasi yang ada pada raket ini ya. Seperti apa hasilnya ya, langsung aja kita eksekusi. Oke, buat teman-teman ya, akhirnya kita sudah selesai menyelesaikan raket seri Mjolnir Metallic dari brand Victor ya. Dimana ini adalah salah satu raket spesial edisi ya. Senjata yang digunakan oleh Thor yaitu palu yang namanya adalah Mjolnir ya. Nah, ini dia. Ini tadi kita tarik di angka 30 lbs ya, seperti apa hasilnya. Sebelum kita tahu hasil hitting sound-nya, kita akan review dulu untuk hasil proses penarikan ya. Untuk senar sendiri teman-teman ya, 30 lbs dengan senar VBS 66 Nano ya. Untuk senar sendiri tidak ada kendala waktu proses penarikan, pokoknya aman semua dalam awal sampai pun akhir. Semuanya aman ya, tidak ada putus, tidak ada kendala, pokoknya senarnya oke ya untuk rasanya 30 lbs. Kemudian untuk raketnya sendiri, kalau kita lihat di sini ya, dengan 30 lbs ya, ini untuk framenya, bagian kepalanya ini semuanya bagus, nggak ada yang jebol ataupun nggak ada yang ambles. Jadi secara keseluruhan untuk raket ini untuk tension 30 lbs oke. Rekomen banget nih buat teman-teman semua yang lagi cari-cari raket untuk high tension ya. Nah, sekarang kita mau tahu seperti apa hitting sound-nya. Yuk langsung aja kita hitting sound ya. Nah, ini tingnya itu panjang teman-teman ya, tingnya di akhir stringnya itu panjang, jadi sangat untuk hitting sound-nya, untuk kalau saya bilang untuk poin di angka poin 9 ya. Jadi buat teman-teman ya, untuk senar teman-teman bisa menggunakan senar paketannya ataupun mengupgrade ke pakai BG Nano Ultimate juga bisa, tinggal chat aja ke admin kita ya. Nah, ini ya sedikit tentang raket seri Mjolnir Metallic dari brand Victor special edisi yang ada di Pro Champion Sport. Ingat, untuk raket ini kita stok nggak banyak, hanya ada beberapa batang aja. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung aja check out. Sekali lagi, teman-teman yang lagi cari raket seri Attack Power untuk band smash ya, cocok banget menggunakan raket seri Thruster Mjolnir Metallic yang ada di Pro Champion Sport. Oke, cukup sekian saja video saya kali ini ya. Berjumpa lagi di video yang akan datang, baik di review produk terbaru khususnya raket badminton. Nah, mungkin di next video kita akan coba untuk melakukan uji test drive raket ini ya. Ditunggu aja untuk part keduanya seperti apa hasil dari test drive di lapangan nanti. Nah, itu aja ya review sedikit tentang raket Mjolnir Metallic dari brand Victor. Oke, thanks for watching my channel Pro Champion Sport. Selamat berbelanja and happy shopping di Pro Champion Sport.